طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشرى غالي من الفصل الثاني لقسم في شعبة تدريس اللغة العربية في كلية التربية والمدرس في الجامعة الإسلامية الحكومية متران. هنا أسجل الفيديو على أن أشرح إليكم ما من قسم الصفة المشبهة لاسم الفاعل. نعم، saya Busro Gali dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, mahasiswa semester 2. Di sini saya akan membahas pengertian daripada sifat musyabbihah li ismil fa'il. Pada video sebelumnya saya sudah membahas sedikit dari pembahasan tentang mubalaghah isim fa'il. Pembahasannya tidak jauh beda dengan yang sekarang akan saya sampaikan. Semoga para pendengar atau penonton paham dengan apa yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan silakan ditambahkan, jika ada kesalahan silakan dikoreksi atau dibenarkan. Baiklah, sebelumnya marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan selawat ini kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya merekam video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Arab tentang pembahasan sifat musyabbihah oleh dosen yang diberikan oleh dosen pengampu, yakni Dr. Andus Haji Lalu Syeri MA. Baiklah, tanpa berpanjang kalam kita akan masuk ke pembahasan sifatul musyabbihah. Apa sebenarnya makna daripada sifat musyabbihah? Nah, sifatul musyabbihah adalah ismun mushtaqun min fi'li thulathi lazim lidalalati ala thubuti. Jadi ismun mushtaqun min fi'li thulathi lazimin lidalalati ala thubuti. Jadi pembahasan seputar sifat musyabbihah itu, sifat musyabbihah adalah isim yang terbuat dari fi'il sulasi yang lazim. Jadi sifat musyabbihah itu hanya bisa terbuat dari fi'il sulasi yang lazim, tidak dapat pada fi'il rubai. Lidalalati ala thubuti, maksudnya jadi fi'il sulasi fi'il sifatul musyabbihah bi ismil fa'il itu lidalalati ala thubuti, menunjukkan atas sebuah ketetapan kepada sebuah zat atau sesuatu yang ingin kita jelaskan ketetapannya. Misalnya dia ganteng. Kata-kata ganteng itu merupakan sifat musyabbihah. Atau Zaidun rafiqun. Zaid adalah orang yang sangat setia, dalam rafiq adalah teman setia gitu. Atau Muhammadun hasanun, atau Muhammad adalah orang yang baik, kayak gitu. Nah, itu ketetapannya. Atau Ahmad fatoniyun. Kata-kata fatoniyun, cerdas, itu menjelaskan karakteristik atau sifat daripada si Ahmad tadi. Jadi al-musyabbihah. Nah, jadi makna musyabbihah di sini kalau dalam asalnya kan asbaha yushbihu, artinya yang serupa menyerupai gitu, yang bisa suatu kata yang bisa mewakili karakter dari sesuatu atau seseorang. Jadi di sini musyabbihah itu adalah tadullu ala al-hadathi wa sahibuha al-kalimatu ta'ti ba'dah. Jadi kadang musyabbihah itu menceritakan sebuah kejadian dan wasahibuha,
dan kejadian wasahibuha adalah perilaku atau kejadian daripada al-ismil fa'il. Nah, karakteristik yang menempel atau yang terdapat pada si pelaku atau objeknya atas subjeknya gitu. Nah, itu pengertian singkat dari isim fa'il. Seperti contoh jaro al-maridu, telah berlari oleh orang yang sakit kayak gitu. Nah, kata-kata al-maridu di sini adalah sifat musyabbihah. Sifat musyabbihah dari apa? Al-maridu itu artinya maksudnya adalah manusia gitu. Telah berlari oleh orang yang sakit kayak gitu. Jadi disifatkan sakit, siapa yang sakit? Manusia di sini gitu. Terus adapun sifat musyabbihah itu memiliki wazan, yakni karena ketentuannya. Pertama, apabila fi'il sulasi tersebut ain fi'ilnya itu kasroh seperti fa'ila, maka dia mengikuti wazan fa'ilun, fa'ilatun, farihun, farihatun, bahagia gitu kan, asal katanya fariha yafrahu. Berarti ketika nanti dia menjadi sifat musyabbihah, maka dia mengikuti wazan fa'ilun, fa'ilatun. Contohnya dalam Al-Quran, innahu la farihum fakhur. Sesungguhnya mereka itu bahagia, fakhur, karena sebuah kebanggaan. Innahu la farihum fakhur. Lalu kemudian yang kedua itu adalah pada sulasi mazid biharfin. Itu contohnya af'alu gitu. Maka sifat musyabbihahnya nanti itu fu'ala. Contohnya ahmaru humara, ahdaru hudara, warna merah itu disifati merah, sangat merah kayak gitu. Lalu kemudian fa'alanun, maka fa'lanun, maka sifat musyabbihahnya nanti fu'ala. Contohnya gobbanun, gobban, terus gudoba. Lalu fa'lan fa'lanun, sifat musyabbihahnya itu adalah, tadi salah, fa'lanun sifat musyabbihahnya itu adalah fu'la. Contohnya atsyanun, maka utsya. Misal contoh kalimat haus kan, huwa contohnya kayak gini, al kalbu utsya, anjing itu terlihat haus kayak gitu. Oke, itu sedikit pembahasan. Lalu kemudian wazan yang kedua itu pada kalimat faula, ain fi'il yang fi'il sulasi yang ain fi'ilnya itu berbaris dhammah atau rofa. Di sini wazan yang diikuti pertama adalah fa'ilun, contohnya syarifun. Lalu fa'alun, jabanun, terus fa'lun, contoh kalimatnya sahlun. Kemudian fu'ulun, junubun. Terus fa'alun, batulun, fa'ilun, syarifun, fu'alun, syuja'un. Jadi sifat musyabbihah di sini contohnya ana syuja'un, saya adalah orang yang berani kayak gitu. Atau contohnya al-maddah tashalut tafahumi, materi ini atau pembelajaran ini sangat mudah untuk dipahami. Itu sedikit pembahasan tentang sifat musyabbihah. Adapun amalan daripada sifat musyabbihah itu adalah apa? Yazharu jumlatul lati ta'ti ba'daha, dia itu menjelaskan keadaan daripada kalimat setelahnya. Contoh wahia al-marfu, dan kalimatnya itu berstatus marfu di i'rab sebagai fa'il daripada sifat musyabbihah tersebut. Karena sifat musyabbihah ini kan li ismil fa'il, dia itu menceritakan
karakter daripada fa'il atau pelakunya. Oke, contoh di sini kalimat al-misal as-saubu aswadu launuhu. Kayak gitu contohnya. Baju itu warnanya hitam. Nah, kata-kata launuhu aswadu itu dia itu sifati as-saubu, musyabihnya sifatnya as-saubu. Nah, kemudian dia itu di i'rab atau kedudukan di sana itu amalannya itu adalah aswadu launuhu. Nah, kata-kata launuhu di sini apa yang hitam? Oh, warnanya. Warna apa? Warna daripada baju tersebut. Jadi karakteristik daripada baju itu diceritakan di sini. Nah, lalu kemudian ketika bertemu dengan mudhof, maka dia mudhofnya di baris bawah kayak gitu sama, dan dia di i'rab sesuai dengan kedudukan atau posisinya di dalam jumlah kalimat. Contohnya di sini Muhammadun syarifu akhlaqih. Muhammad adalah sosok yang mulia. Apa yang mulia dari Muhammad? Di sini bisa juga kalau dalam kacamata nahwu itu dia menjadi tamyiz lin nisbah untuk sosok Muhammad itu. Muhammadun syarifu akhlaqih, apa yang mulia dari sosok Muhammad. Jadi syarif ini sifat musabbihah daripada Muhammad. Nah, adapun amalan dari sifat musabbihah itu adalah dia itu menjelaskan kalimat setelahnya. Jadi apa yang syarif dari Muhammad tersebut? Oh, akhlaqihi adalah akhlaknya. Kalau di i'rab Muhammadun mubtada marfu'un bil dhammah, syarifun khabarun mubtada marfu'un bil mubtada wa alamat rafihi dhammah. Muhammadun marfu'un bil ibtida wa alamat rafihi dhammah, syarifun khabarun mubtada marfu'un bil mubtada. Kemudian akhlaqih. Jadi syarifu di sini jadi mudhaf lagi. Syarifu mudhaf, akhlaqi mudhafun ilaih, akhlaqi mudhaf, hi dhamirun barizun mutasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga dapat dipahami, dan apabila ada pertanyaan, kekurangan, kesukaran silakan ditanyakan di kolom komentar, nanti kita jelaskan di video-video selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.